Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dian Setiawan. NIM saya 2019 015115 dari kelas 3C PGSD FKIP UST Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mempraktekkan 4 praktikum di sekolah dasar kelas 4. Mencoba mempraktekkan 4 praktikum kelas 4 di sekolah dasar. Yang pertama ada cahaya merambat lurus, yang kedua ada cahaya menembus benda bening, yang ketiga ada cahaya dapat dipantulkan, yang terakhir nomor 4 cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama kita akan mencoba mempraktekkan mengenai cahaya dapat merambat lurus seperti ini ya. Yang alat yang kita butuhkan, yang pertama ada karton, 3 buah karton yang sudah kita potong di bagian tengahnya dengan sejajar. Kemudian kita membutuhkan lilin yang sudah menyala beserta korek apinya ya. Kemudian ada cutter untuk memotong sisi lubang di bagian tengah ini. Kemudian kita butuh lem tembak untuk merakatkan dan membuat kaki dari kertas kartonnya. Nah, di sini yang pertama, langkah kita yang pertama menyiapkan lilin yang sudah kita nyalakan dengan korek api. Kita taruh di paling belakang. Kemudian kita susun, kita rapikan, dan kita tata ketiga karton yang sudah kita bentuk tadi ya, dengan posisi lubang yang sejajar. 1, 2, 3. Di sini kita akan membuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Seperti yang sudah kita buat dan kita siapkan, dengan kita memberikan lubang yang sejajar. Dengan seperti itu kita akan mengetahui bahwa cahaya memang benar dapat merambat lurus. Kita buktikan ini sudah merambat lurus ya. Coba kita geser salah satu kartonnya, bisa di awal, di tengah, atau yang akhir, atau yang paling ujung. Kita ambil yang paling tengah ya. Nah, cahaya tidak akan bisa merambat lurus karena lubang yang sejajar kita ambil. Dan di sini bisa dibuktikan bahwa cahaya telah merambat lurus. Pada praktikum yang kedua kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Nah, untuk praktikum ini kita akan membutuhkan alat yang pertama senter. Kita bisa menggunakan senter yang biasa atau HP juga bisa. Kemudian kita membutuhkan benda bening, yaitu kita menggunakan gelas ini ya, gelas bening. Kita taruh di sini. Nah, kita buktikan seperti ini. Kita arahkan senter tepat di depan benda bening atau gelasnya ya. Kemudian dapat kita buktikan bahwa dengan adanya perantara benda bening ini, cahaya masih bisa menembus ke sampai background di belakang ini. Dengan seperti ini dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian masih kita buktikan lagi. Kemudian tidak sampai di situ, kita masih mencoba membuktikan apakah benar cahaya itu dapat menembus dengan benda bening. Kemudian kita taruh ini papan tulis ujian berwarna gelap. Kita taruh di sini. Kita ambil senternya. Apakah benar cahaya itu dapat menembus benda bening? Ternyata setelah kita menaruh benda gelap pada di awal senter atau di depan senter, dapat kita buktikan bahwa cahaya tidak dapat menembus benda gelap, dengan artian cahayanya bisa menembus pada benda bening. Menuju praktikum yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Pada percobaan yang ketiga ini kita membutuhkan alat. Yang pertama ada 2 buah kaca. Di sini saya menggunakan kaca spion motor. Kemudian kita membutuhkan 1 senter, bisa HP, bisa senter biasa ya. Seperti itu sudah. Nah, dengan cara letakkan kedua cermin ini saling berhadapan serong. Kemudian kita ambil senternya. Kita tujukan senter ke salah satu cerminnya. Nah, seperti ini ya. Saya alihkan dulu backgroundnya. Di sini dapat kita lihat bahwa saat kita mengarahkan satu cahaya atau satu senter ke dalam satu cermin, ke cermin 1,
Kemudian cahaya ini mantul atau memantulkan cahaya ke cermin yang kedua. Kemudian cermin yang kedua dapat memantulkan cahayanya ke tembok berwarna putih ini. Dapat kita lihat ya. Yang keempat, kita akan mencoba membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Itu sifat yang keempat ya. Untuk alat dan bahannya, kita siapkan gelas dengan setengah air jernih. Kita taruh, kemudian kita membutuhkan medianya pensil. Kita akan buktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan dengan cara kita masukkan pensil ke dalam gelas yang sudah berisi air jernih. Seperti ini. Nah, pensil yang terdapat di bagian gelasnya terlihat patah ya di sini, karena sebenarnya bahwa pensil ini tidak patah. Gimana bahasa gue itu? Ulangin. Setelah pensil kita masukkan, dapat kita lihat yang terjadi bahwa memang benar cahaya dapat dibiaskan dengan bukti bahwa pensil yang sudah kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air jernih ini terlihat seperti patah. Padahal aslinya pensil ini utuh, tidak patah. Sudah. Jika kita masukkan pensil ini ke dalam gelas lagi, nah, terlihat patah. Kenapa? Karena hal ini bisa terjadi dikarenakan cahaya di sekitar gelas ini dibelokkan menjadi ke dalam dua rapatan yang berbeda. Yang pertama ada udara dan air di dalam gelas ini. Sekian yang dapat saya praktekkan pada praktikum hari ini dengan 4 praktikum yang berbeda. Terima kasih.